wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nia Karina, salah satu santriah dari Pondok Pesantren An-Nida Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang awamilul jazmi atau amil-amil yang menjazmkan kepada fi'il mudhari'. Amil yang bisa masuk kepada fi'il mudhari' itu ada yang labdi, ada juga yang manawi. Yang labdi isinya ada dua, yaitu awamilun nasbi dan awamilun jazmi. Kemudian yang maknawi itu hanya satu, yaitu tajarud anin nawasibi wal jawazim, yang isinya itu adalah mahal rafa. Fi'il mudhari jika kosong dari awamilun nasbi dan awamilun jazmi itu berarti bermahalkan rafa. Irfa mudhari'an idza yujaradu min nasibin wa jazimin katash'adu. Dan seperti dalam bait sundanya, baris mudhari rafa mun kosong tina amil nawasib dan amil jawazimna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang awamilul jazmi, amil yang menjazmkan. Awamilul jazmi itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada juga yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il isinya ada 4 menurut Alfiyah, sedangkan menurut Jurumiyah itu isinya ada 6. Bila wala min toliban do jazma fil fi'li hakaza bila walama. Kemudian yang menjazmkan dua fi'il itu isinya ada 12, yaitu in, man, ma, mahma, ayun, mata, ayana, aina, idma, ana, hasima, dan kaifama. Sedangkan di sisi lain, awamil jazmi itu juga terbagi dua lagi, ada yang harap, ada yang isim. Amil jawazim yang menjazmkan satu fi'il itu semuanya termasuk ke kategori harap. Sedangkan amil jawazim yang menjazmkan dua fi'il itu ada dua yang masuk ke kategori harap, yaitu in dan izma, sedangkan sisanya itu masuk ke kategori isim. Itu berarti yang masuk ke kategori harap menurut Alfiyah ada 6, sedangkan menurut Jurumiyah ada 8. Dan yang masuk ke kategori isim itu ada 10. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu awamilul jazmi yang menjazmkan satu fi'il atau fi'lan wahidan. Di sini ada 4. Yang pertama, la nahyi, ikut serta dengan la du'anya. Kemudian yang kedua, lamul amri. Nah, ikut serta juga dengan la du'anya. Kemudian yang ketiga, lapad lam. Yang keempat, lama. Nah, di Jurumiyah tambah 2, yaitu alam dan alama. Hamzah di sini ini adalah hamzah istifham. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, la nahyi. La tahzan innallaha ma'ana. La di sini la nahyi. Kemudian tahzan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini tahzan bermahalkan jazm karena dimasuki oleh la nahyi. Alamat jazmnya itu dengan sukun karena dia fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian ada di sini Rabbana la tu'akhidna. Di sini lamnya lam doa. Lam nahi dan lam doa itu hakikatnya sama. Hanya saja jika la nahi itu untuk sesama kita, misalnya pada manusia sebuah larangan. Tetapi jika la doa itu adalah sebuah adab kita kepada Allah. Nah, di sini ada Rabbana la tu'akhidna. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan hukum kami. Di sini adalah la doa, kita sedang berdoa kepada Allah. Nah, kemudian ada yang kedua, lamul amri atau lam amar. Di sini contohnya liyadrib. Li di sini dia lam amar, kemudian yadrib di sini dia fi'il mudhari'. Mahal jazm karena dimasuki oleh lam amar. Ciri jazmnya dengan sukun karena fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Alamat jazm dengan sukun itu termasuk baris asliyah.
Kama qala Ibnu Maliki fil Khulasah farfa bidam min wansiban fathan wajur kasran kazikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wajzim dan jazmkanlah bitaskinin alamatnya dengan sukun. Kemudian di sini ada liyaqdi alaina rabbuka. Lam di sini lam doa karena dia bertujuan kepada Allah. Nah, liyaqdi semoga mentakdirkan alaina kepada kita siapa rabbuka Tuhanmu. Kemudian yang ketiga, lapad lam. Lam di sini artinya tidak. Lam yakum zaidan. Lam di sini amil jazim. Yakum fi'il mudhari bermahakan jazm karena dimasuki lam. Ciri jazmnya itu dengan sukun karena dia fi'il mudhari allazi lam yatasil bi akhiri syai'un. Awalnya ini adalah yakumu. Hanya saja ini sukun, kemudian wawunya juga di sini sukun. Itu berarti terjadi iltiqau sakinin. Bertemunya dua sukun. Itu berarti harus ada yang dibuang salah satunya, yaitu wawu karena wawu adalah haraf elat. Nah, kemudian ada juga lama. Lama di sini artinya adalah belum. Zaiduna, adapun banyak zaid. Lama yakumu itu belum berdiri, itu banyak zaid. Lama di sini awamil jazmi. Kemudian yakumu, yakumu dia fi'il mudhari. Yakumu fi'il mudhari karena dimasuki yakumu fi'il mudhari mahal jazm karena dimasuki lama. Ciri jazmnya itu dengan membuang nun karena yakumu dia adalah af'alul khamsah. Kama qala Ibnu Malik fil Khulasah farfa midam min wansiban fathan wajur kasran kazikrullahi abdahu yaswar wajzim bitaskinin wajzim dan jazmkanlah bitaskinin alamatnya itu dengan sukun. Kemudian di sini ada liyaqdi alaina rabbuka. Li di sini dia adalah lam doa karena bertujuan kepada Allah. Nah, kemudian yaqdi di sini dia fi'il mudhari bermahalkan jazm karena dimasuki amil jazim yaitu lam doa tadi. Hanya saja di sini alamat jazmnya itu dia dengan membuang haraf elat atau membuang huruf akhir karena yaqdi di sini fi'il mudhari dia mutal akhir awalnya yaqdi kemudian dimasuki lam doa itu berarti liyaqdi huruf ya-nya dibuang. Liyaqdi semoga mentakdirkan alaina kepada kita siapa rabbuka Tuhan kamu. Nah, kemudian yang ketiga ada lapad lam. Lam di sini mananya itu tidak. Lam yakum. Lam amil jawazim. Yakum fi'il mudhari bermahalkan jazm. Ciri jazmnya itu dengan sukun karena dia fi'il mudhari allazi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Yakum di sini awalnya yakumu. Kemudian karena dia bermahalkan jazm dan alamat jazmnya dengan sukun, itu berarti terjadi iltiqau sakinin atau dua sukun. Nah, huruf wawunya dibuang menjadi yakum. Kemudian ada lama. Lama di sini maknanya adalah belum. Zaiduna, adapun banyak zaid. Lama yakumu itu belum berdiri, banyak zaid. Lama di sini amil jawazim. Kemudian yakumu di sini dia adalah fi'il mudhari bermahalkan jazm. Alamat jazmnya itu dengan membuang nun karena yakumu termasuk kepada af'alul khamsah. Nah, jika di jurumiyah ditambah dengan alam dan alama menjadi alam apakah tidak berdiri zaid atau dengan alama. Alama apakah belum zaiduna adapun banyak zaid. Alama yakumu apakah mereka belum berdiri. Nah, mananya akan seperti itu yaitu istifham. Kita lanjut ke pembahasan
Ma yujzimu fi'laini, atau sesuatu yang menjazmkan dua fi'il. Nah, maksud menjazmkan dua fi'il di sini adalah menjazmkan fi'il syarat dengan menjazmkan fi'il jawab. Menjazmkan jika dan maka, rukuo dengan suwayi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, in tadrib amron adribka. Jika kamu mukul Umar, maka aku akan memukulmu. In di sini amil jawazim. Kemudian tadrib. Tadrib di sini bermahalkan fi'il mudhari, bermahalkan jazam karena dia menjadi fi'il syarat dari in. Kemudian amron dia bermahalkan nasab karena menjadi maf'ul bi dari tadrib. Di sini juga ada adrib. Adrib di sini fi'il mudhari, dia bermahalkan jazam karena menjadi jawab dari in tadrib. Kemudian kaf. Kaf di sini dhamir mutasil mansub menjadi maf'ul bi dari adrib. Nah, yang kedua, man. Siapapun yang memukulmu, maka aku akan membunuhnya misalnya. Man di sini dia adalah amil jawazim. Yadrib fi'il syarat, kemudian aktul di sini adalah fi'il jawab. Ma yazhab minka abhasu. Apapun yang pergi darimu, maka aku akan mencarinya. Ma di sini dia adalah amil jawazim. Kemudian yazhab di sini dia adalah fi'il mudhari bermahalkan jazm karena menjadi fi'il syarat. Kemudian abhas. Abhas di sini dia adalah fi'il mudhari, dia bermahalkan jazm karena menjadi fi'il jawab. Kemudian mahma takum akum. Mahma di sini amil jawazim sama seperti in, man, dan ma menjazmkan kepada dua fi'il. Takum dia bermahalkan jazm karena menjadi fi'il syarat. Kemudian akum bermahalkan jazm karena menjadi fi'il jawab. Kemudian ayun. Ayun yadrib umaran ukrimhu. Siapapun yang memukul Umar, maka aku akan memuliakannya. Yadrib fi'il syarat, ukrim fi'il jawab. Kemudian mata tazhab azhab. Kapanpun kamu berangkat, maka aku juga akan berangkat. Tazhab fi'il syarat, azhab fi'il jawab. Anna takum akum. Takum fi'il syarat, akum fi'il jawab. Kemudian ayana tata'allam ata'allam. Tata'allam fi'il syarat, ata'allam fi'il jawab. Aina taskun askun. Dimanapun kamu diam, maka aku juga akan diam di sana. Nah, taskun fi'il syarat, askun fi'il jawab. Kemudian izma. Izma tajlis akum. Ketika kamu duduk, maka aku akan berdiri. Tajlis fi'il syarat, akum fi'il jawab. Nah, ada juga haitsuma. Haitsuma ukrim zaidan ukrimhu. Sekiranya kamu memuliakan Zaid, maka aku juga akan memuliakannya. Nah, tukrim fi'il syarat, ukrim fi'il jawab. Kemudian ada juga kaifama. Kaifama taji aji. Bagaimanapun kamu datang, maka aku juga akan datang, seperti itu misalnya. Taji fi'il syarat, aji fi'il jawab. Nah, kemudian bentuk syarat dan jawab itu ada 4, yaitu madi, madi, madi mudore, mudore madi, dan mudore, mudore. Wa madiyaini au mudori aini tufihima au mutakhalifaini. Wa madiyaini dua madi au mudori aini, atau dua mudore, maksudnya mudore dengan mudore. Nah, bisa juga ikhtilaf, disilang madi dengan mudore, mudore dengan madi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama untuk yang madi dengan madi. In koma zaidun koma amrun. In di sini adalah amil jawazim, termasuk juga haraf syarat. Koma di sini dia fi'il madi, hanya saja dia berada di posisi jazm karena menjadi fi'il syarat. Namun karena koma ini fi'il madi itu termasuk kepada fi'il yang mabni, maka tetap saja tidak berubah. Koma fi'il syarat, dan koma di sini dia fi'il jawab dengan madi. Ini madi, kemudian jawabnya juga dengan madi. Yang kedua,
madi dengan mudhari. In koma Zaidun yakum amrun. In amal jawazim haraf syarat, koma fi'il syarat. Yakum di sini adalah fi'il jawab dengan fi'il mudhari. Dia bermahalkan jazm, alamat jazmnya itu dengan sukun karena fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian yang ketiga, mudhari dengan madi. Contohnya in yakum. Yakum di sini adalah fi'il syarat dengan fi'il mudhari. Kemudian koma di sini dia fi'il jawab dengan fi'il madi. Nah, yang terakhir ada mudhari dengan mudhari. In yakum, yakum fi'il syarat dengan fi'il mudhari. Kemudian yakum juga di sini fi'il jawab dengan fi'il mudhari juga. Nah, ada juga jika fi'il yang awalnya itu fi'il madi. Wa ba'da madin raf'uka jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Setelah fi'il madi raf'uka dirofakan itu lebih baik. Yang awalnya in koma Zaidun yakum, jika dibaca in koma Zaidun yakumu hasanun itu juga baik. Namun berbeda jika awalnya itu fi'il mudhari, jika dibaca dengan rafa itu hanya sedikit wahan. Nah, kemudian bagaimana jika fi'il syarat namun tidak dijawab oleh madi ataupun mudhari? Maka gunakan fa. Wakrun bifa hatman jawaban la ju'il syartan li'in awwaliha lam yanja'il. Nah, contohnya adalah in koma Zaidun fa Umarun qaimun. In haraf syarat, koma fi'il syarat. Nah, di sini yang menjadi jawab dia bukan dari fi'il madi ataupun dari fi'il mudhari, melainkan dijawab oleh jumlah ismiyah atau mubtada dengan khobar. Umarun qaimun, maka wakrun bipa barengilah oleh pa. In qama Zaidun, jika berdiri Zaid, fa Umarun, maka adapun Umar qaimun itu adalah yang sedang berdiri. Nah, ada juga in qama Zaidun fakum. Jika tadi dijawab dengan jumlah ismiyah, maka dibarengi oleh fa. Begitu juga jika dijawab oleh fi'il amar atau fi'il nahyi. Contoh, in qama Zaidun fakum. Jika berdiri Zaid fakum, maka kamu juga harus berdiri. Koma fi'il syarat, kum fi'il amar dijadikan sebagai fi'il jawab, maka harus dibarengi oleh fa. Bahkan ada juga fa di sini bisa diganti oleh iza mufajaah. Wa takhluful fa'a iza mufajaah ka in tajud iza lana mukafaah. Maka kalimatnya akan menjadi in qama Zaidun iza Umarun qaimun. Jika berdiri Zaid iza, maka pada waktu itu Umarun adapun Umar qaimun itu sedang berdiri. Ada juga in qama Zaidun iza kum. Jika berdiri Zaid, pada waktu itu kum, kamu harus berdiri. Ada juga di aturan syarat dengan jawab, jika kita menemukan sebuah fi'il mudhari yang dibarengi oleh waw ataupun pa berada setelah syarat dan jawab, maka ada 3 jalan membaca. Nah, wal fi'lu min ba'dil jazaa'i yaqtarin bil fa'awil wawi bitas lisin qamin. Nah, kita tulis contohnya, ya tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillahu fayaghfiru. Di sini ada in harap syarat, tudu fi'il syarat, kemudian aw harap atap, tukhfu di sini matub, yuhasib di sini dia adalah jawab. Kemudian setelah syarat dengan jawab ini ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaghfiru ini dibarengi oleh fa. Maka ada 3 jalan membarisi. Bisa rofa fayaghfiru, bisa juga dibaca fayaghfiro, kemudian juga bisa dibaca fayaghfir. Bagaimana jika situasi atau kondisinya fi'il mudhari tersebut yang dibarengi oleh fa atau waw berada di
antara fi'il syarat dengan fi'il jawab. Maka ada dua jalan, yaitu wa nasbut aw jazmun li fi'lin isrofa aw wawin in bil jumlataini tunifa. Bisa dibaca nasab, bisa juga dibaca jazm. Nah, contohnya in tadrib umaron fayamut fa anna qatiluka. Jika kamu memukul Umar, fayamut, kemudian dia mati misalnya, fa anna, maka saya qatiluka, itu adalah yang akan membunuhmu. Ini syarat. Kemudian fa anna qatiluka sebagai jawab. Di sini ada fi'il mudhari dibarengi oleh fa. Maka ini bisa dibaca fayamut bermahalkan jazm, juga bisa dibaca fayamuta bermahalkan nasab. Nah, kemudian ada juga wa syartun yughni an jawabin qad ulim wa langsung qad yati inil manaku. Ternyata syarat itu bisa dibuang jawabnya jika sudah diketahui mananya. Nah, contoh anta zalimun in fa'alta. Anta zalimun, adapun kamu adalah orang yang zalim. In fa'alta, jika kamu melakukannya. In di sini adalah haraf syarat, fa'alta yang syarat, tidak ada jawab. Nah, di sini tidak masalah karena sudah diketahui. Anta zalimun, kamu adalah orang zalim jika kamu melakukannya. Nah, jika kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang yang zalim. Takdirnya adalah wa anta zalimun. Jawab ini samakan dengan kalimat atau lafaz yang awal tadi sebelum syarat, sebelum in fa'alta. Takdirnya adalah anta zalimun in fa'alta fa anta zalimun. Kamu adalah termasuk orang yang zalim jika kamu melakukannya. Fa anta zalimun, maka kamu itu termasuk orang yang zalim. Maka ini fa anta zalimun bisa dihapus karena sudah diketahui maknanya. Nah, bagaimana jika yang dibuang itu syaratnya itu ada namun sedikit, hanya sedikit? Contoh fatolikha falasta laha bikufin. Nah, di sini Pak jawab tolik fi'il amar menjadi fi'il jawab. Ini sudah ada fi'il jawab namun tidak ada syarat. Nah, di sini tidak masalah karena syaratnya itu sudah diketahui atau bisa dimafhum. Ilustrasinya seperti ini. Fatolikha, maka talaklah dia, karena kamu itu sudah tidak cocok lagi baginya misalnya. Nah, jika kamu sudah tidak cocok bagi dia, maka tolikha, talaklah dia. Kemudian syarat itu pasti membutuhkan jawab. Nah, dan ternyata yang harus ada jawab itu tidak hanya syarat, ada juga qasam. Qasam itu harus dijawab. Hanya saja aturan dalam jawab qasam, jika jawabnya itu jika dengan fi'il mudhari, maka harus dibarengi oleh lam ibtida dan nun taukid. Wallahi la ukrimanna Zaidan. Wallahi ini adalah qasam. La ukrimanna di sini adalah fi'il mudhari, harus dibarengi oleh lam ibtida dan dibarengi oleh nun taukid. Kemudian jika dengan fi'il madi, maka aturannya harus dibarengi oleh lam ibtida dan juga qad. Wallahi laqad qama Zaidun. Kemudian ada juga jika dengan jumlah ismiyah, maka itu harus dibarengi oleh inna dan lam ibtida. Jika tidak, maka bisa hanya dengan salah satunya, seperti hanya dengan inna ataupun hanya dengan lam ibtida. Wallahi inna Zaidan laqaimun, bersatu antara inna dan lam ibtida. Juga bisa wallahi inna Zaidan qaimun, hanya inna saja juga bisa. Wallahi la Zaidun qaimun, hanya dengan lam ibtida
saja. Nah, kemudian bagaimana jika syarat dan kosam itu bersatu dan hanya ada satu jawab? Nah, jawab tersebut jadi jawab yang mana? Jadi jawab syaratkah atau jawab kosamkah? Maka wahdib lada jutima isyaratin wa kosam jawab ma akhorta fahuwa multajam. Maka yang dijawab itu yang pertama, yang kedua atau yang terakhir itu dibuang jawabnya. Seperti ini. Wallahi ini adalah kosam, kemudian in koma ini adalah syarat. Jawabnya hanya ada layaku mana menjadi jawab. Ada kosam, ada syarat dengan satu jawab. Maka ini menjadi syarat yang menjadi jawab yang pertama. Tadi yang pertama dia kosam atau syarat, maka itulah yang dijawab oleh jawab ini. Nah, karena ini dia yang pertama adalah kosam, maka layaku mana menjadi jawab kosam. Jika yang pertama tadi adalah syarat, maka layaku mana adalah jawab dari syarat. Namun berbeda jika fi'il syarat dan jawab tersebut berada setelah mubtada. Maka jawab yang satu tadi dia mutlak hanya bisa dijadikan sebagai jawab dari syarat, baik kosam terlebih dahulu ataupun syarat terlebih dahulu, tetap saja tadi hanya menjawab syarat. Nah, bahkan ada juga keterangan yang menerangkan bahwa walaupun tidak diawali oleh mubtada, yang dijawab tetap syarat. Warubbama rujiha ba'da qasami syartul biladi khabarin muqaddami. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.